yang paling jauh dari mana? Apa? Cisarua, Lembang. Cikalong teh itu, Cikalong tuh Cililin apa Cililin ya? Saya mah kalau dibohongin juga memang aja dia nggak tahu. Kemarin ada yang nge-DM katanya alhamdulillah deket rumah siapa? Oh itu, iya alhamdulillah. Ada yang daerah sini? Dari KBP. Oh masya Allah alhamdulillah. Alhamdulillah hari ini kita ketemu lagi. Kita mau apa kita? Mau apa? Melepas lelah. Emang lelah? Lelah kenapa? Luka batin, luka ke siapa? Luka dari siapa? Dari suami? Agak cina. Dari siapa lagi? Tetangga? Tidak emang enggak. Tetangga gue masuk juditnya. Ulah nggak usah dipikirin lah tetangga malah. Siapa lagi lukanya? Mertua. Aduh, ada suami saya nggak berani ngebahas mertua. Malawur. Insya Allah mudah-mudahan kita niatnya sama ya. Kita niatnya sama, kita pengen menyelesaikan yang belum selesai ya. Dan mudah-mudahan kita niatnya kita rubah, nggak usah fokusnya ke orang lain ya, fokusnya ke diri kita. Karena siapapun itu, kayak yang sering saya bahas, kita nggak bisa kontrol, kita nggak bisa rubah siapapun itu, ya. Meskipun itu orang tua kita nggak bisa rubah. Ya. Tapi yang bisa kita kontrol, yang ada di dalam diri kita. Ini mic-nya kedengeran nggak sih? Kedengeran. Kecil ya? Harus gini ya? Nah segini. Segini ya? Ya, tuh ya. Lebih oke ya? Di sini aja tapi ya ngobrol jauh-jauh katanya. Kita judulnya melepas lelah. Di sini ada yang baru datang ke kajian saya nggak? Mana? Oh, banyak nih. Agak kaget. Oh, baru datang. Tahu kajian ini dari mana? TikTok? Dari Nurul. Iya deh, emang sih kan Nurul. Kayaknya dia mah kayaknya lebih canggih daripada TikTok. Dia teh kalau nyebarin kajian ya meluas kayaknya. Siapa yang dari Nurul? Iya dia tuh memang dia tuh harus jadi influencer tahu, tapi enggak dia. Sebelum saya mulai, saya pengen nanya teman-teman semua biar kita lebih akrab ya. Teteh-teteh yang cantik, yang soleh, apa kabarnya hari ini? Yang jawab alhamdulillah, alhamdulillah apa? Sehat. Hati aman? Diaman-amanin. Kenapa harus diaman-amanin? Biar tetap waras. Oke, saya mau tanya lagi ya ke teteh-teteh semua. Tapi sekarang kita merem dulu, oke? Kita merem dulu sebentar. Kita merem. Saya mau tanya lagi ke teteh-teteh semua. Teteh-teteh, apa kabarnya hari ini? Kurang baik. Coba lebih ditanya hatinya, lebih ditanya dirinya, dan tanya ke diri sendiri, apa kabar sih aku hari ini?
Benarkah aku baik-baik aja? Benarkah aku sehat? Boleh dibuka matanya. Ini pertanyaannya saya ulangi sejak kajian. Pertanyaannya sama ya. 2 kali saya tanya apa kabar. Yang satu buka mata, yang satu merem. Ngejawabnya, rasa ngejawabnya yang jujur ketika merem atau ketika buka mata? Ketika merem. Kenapa? Kenapa pas merem kok bisa lebih jujur ngejawab apa yang sebenarnya kita rasa? Kenapa kalau merem bisa lebih jujur? Menghayati. Kenapa kalau buka mata nggak bisa menghayati? Malu. Terus? Nggak fokus. Apalagi? Ya. Karena kalau buka mata kita sadar kalau sebelah kita ada orang, belakang kita ada orang, depan kita ada orang ya. Dan kita takut ya, malu kalau orang tahu kondisi yang sebenarnya diri kita. Kenapa kita malu? Karena memang kita dibentuk dari kecil harus selalu jaga image ya. Dari kecil kan ya, harus selalu dituntut untuk selalu terlihat baik-baik aja ya. Ulah hanya muat batur ya. Nanti mama harus jawab apa gitu kan? Malu atau mama kalau orang lain tahu ya, kamu teh misalnya kehidupannya nggak baik, ekonominya nggak baik, nilainya nggak baik gitu kan ya. Jaga ya nama baik keluarga. Benar kan? Dan itu tuh omongan itu tuh dari kita kecil loh. Bahkan ketika banyak banget orang tua yang nyusuin anaknya, sampai nyusuin sampai niatnya mendoakan, tapi udah masih beban sejak masih kecil. Nanti kamu sukses ya, nanti kamu soleh, nanti kamu ini, nanti kamu itu. Jaga ya nama baik keluarga. Di orang keneh tah ya, udah dibebani dengan kata-kata itu ya. Makanya kita sangat takut dengan penilaian orang lain ya. Sangat takut dengan pendapat orang lain. Nanti gimana ya, nanti gimana ya gitu kan. Nanti orang mikir apa, nanti apa kata orang ya. Jadi sebenarnya rasa capek yang ada di diri kita, rasa lelah yang ada di diri kita mungkin gak sebesar itu, tapi lelahnya, capeknya karena berat sama penilaian iya gak? Ya. Ujian pasti ada di setiap manusia selama hidupnya, pasti diuji. Gak ada yang gak diuji ya. Nabi Muhammad aja ujiannya banyak ya kan? Ada yang gak suka sama Nabi Muhammad, ada yang pengen menjatuhkan, ada yang dijelekin, ada. Itu Nabi Muhammad, gimana kita ya, pasti diuji. Tapi ujian itu terasa lebih berat, terasa bener-bener itu karena nanti orang mau apa yang aku ya, nanti kalau orang tahu aku nangis orang mikir apa ya, itu kan ya. Kalau kita hanya fokus sama ujiannya Allah,
yang nggak ada ujungnya, enggak. Ya. Allah tuh kasih ujian ada ujungnya, masih ada ujungnya. Kan kata Allah tenang aja, gitu kan. Dan tugas kita kan bukan nyari hasil akhirnya, ya. Karena hasil akhir itu punya siapa? Ranahnya Allah. Tapi kenapa kita capek banget setiap dapat ujian? Karena kita selalu berusaha ngambil ranahnya Allah. Oh, ujiannya ini berarti solusinya harus gini, gitu kan? Ketika solusi yang dikasih sama Allah tidak sesuai dengan ekspektasi kita, makanya kita jadi kecewa. Nah, si kia gitu ya. Kan harusnya ujiannya tuh gini, harusnya tuh solusinya tuh ini, gitu kan? Tapi kenapa ini nggak sesuai? Dan kita selalu ngomong, Allah di mana? Mana katanya Allah sayang sama aku, gitu kan? Mana katanya Allah tuh maha penyayang? Mana? Gak ada buktinya. Masalah aku nggak sesuai, gitu kan? Padahal hasil apapun dari Allah itu pasti yang terbaik. Tapi kenapa ekspektasi kita lebih besar dari hasilnya Allah? Karena ekspektasi itu pasti ada sisi-sisi mikirin orang lain, ya kan? Ya. Masalah utang, dikasih ujian utang, kita mikirnya kalau ujian utang harus dibayarnya pakai uang, ya. Makanya kita dari subuh sampai malam terus nyari uang, karena berpikir utang itu dibayarnya harus pakai uang. Utang 10 juta dibayarnya harus 10 juta. Padahal banyak cara Allah, ya. Dan kebanyakan saking kita fokusnya sama luka, sama rasa capek, sama rasa sedih, sampai kita gak bisa peka, gak bisa melihat bahwa banyak banget rezeki Allah yang mungkin bentuknya kecil, ya. Saya minggu kemarin baru semakin sadar bahwa oh iya ya, rezeki Allah itu gak melulu tentang uang, dan rezeki Allah itu gak harus kita dapat uang dan kita beliin barang yang kita mau. Saya minggu kemarin ngisi di Aljabar, terus hari itu juga langsung camping, kan ada acara campingin pulangnya minggu. Di minggu itu tuh saya udah niat pulang dari camping, saya mau beli apa sih, cushion ya, pengen beli cushionnya yang buat sehari-hari, sama pengen beli lipstick, kayaknya udah mau habis. Saya udah niat banget nanti mau beli. Pulang dari camping, saya dapat bingkisan dari acara campingnya, salah satunya dari Insta Perfect. Pas dibuka, lipstick warnanya warna saya dan cushionnya saya. Itu saya langsung gini loh, iya, rezeki itu lewat apa aja. Bisa uang, gitu kan? Nanti kan uang yang ada di saya beliin juga kok, gitu kan? Tapi Allah kasih sesuai dengan kebutuhan saya, ya. Dan itu saya yang, oh iya ya, rezeki Allah itu gak harus melulu tentang uang, ya. Tentang kesehatan, tentang rezeki yang kecil, tentang nyari parkiran, orang mah susah muter-muter, kita pas mau parkir dapat, itu rezeki bukan? Rezeki. Tapi kadang kan kita makan ekspektasinya besar ya. Rezeki itu harus uang, harus sekian, karena kebutuhan saya sekian, gitu kan? Rezeki itu harus mobil, karena kebutuhan saya mobilnya harus yang gimana, gitu kan? Ketika Allah kasih rezeki yang tidak sesuai dengan ekspektasi kita, mudahkah kita bilang alhamdulillah? Gimana sih Gil? Ya, kenapa sih? Kok dikasihnya ini? Gitu kan ya? Naik motor udah mau mendung, hujannya turun, pas kita sampai rumah itu rezeki bukan? Rezeki. Tapi apakah kita sepeka itu sama rezeki Allah? Tidak. Karena fokus kita adalah rezeki itu adalah
harus yang sesuai dengan apa yang kita mau. Ya. Kenapa kita mengkotak-kotakan tentang rezeki itu? Karena kita kadang terlalu fokus sama rasa kecewa kita, rasa lelah kita, rasa capek kita. Ya. Kayak kemarin teman-teman kalau lihat di Instagram saya, ada yang saya mewawancarai salah satu klien saya. Itu saya baru sadar ya dari omongan dia yang dia dikhianatin, ya kan, ibu rumah tangga, dan sekarang setelah berpisah dia jadi bekerja. Yang tadinya cuma ibu rumah tangga, dia jadi kerja, dan dia bisa baru kerja beberapa bulan dan dia bisa masukin anak pertamanya ke sekolah swasta yang saya tahu itu harganya mahal. Saya sampai nanya, serius bisa? Ya, kan bapaknya mau nafkahin kalau masuknya negeri, kalau swasta nggak mau. Tapi aku pengen kasih yang terbaik dan kebayar Cak, dan bisa Cak. Saya menanya, nah bisa di mana? Aku juga nggak ngerti. Pokoknya saya cuma lihat brosurnya, bisa dibayar beberapa kali. Saya masukin DP, ada uang seetik masukin, ada uang seetik masukin, tiba-tiba lunas. Dan SPP-nya pun mahal dan dia mau. Dan orang itu ngomong, banyak rezeki, pintu rezeki kebuka setelah saya bersandar dan menyerahkan semuanya sama Allah. Awal-awal dulu marah banget, kenapa saya dikhianatin, kenapa saya kayak gini, kenapa suami saya selingkuh, kenapa harus aku, kenapa ini, kenapa itu. Pertama kali ketemu saya beneran itu mah, beneran si gantung gawangnya beneran kuncel, wah segala macam. Ketika kita hanya fokus dan terus fokus ke rasa marah, rasa sakit, ya kita akan sulit melihat bahwa kita punya potensi besar, ya kan? Bahwa kita bisa, bahwa banyak peluang Allah, peluang lain dari Allah. Tapi kalau fokusnya ke rasa sakit, akhirnya dia dua kali ya ketemu saya, dia ya udah jangan. Anaknya juga terapi sama saya, dan sekarang banyak banget kemudahan. Karena fokusnya nggak lagi ke rasa sakitnya, nggak lagi menyalahkan, tapi berusaha menyelesaikan dan berusaha meyakini bahwa apapun yang terjadi itu pasti takdir terbaik dari Allah. Walaupun kadang datang ke kitanya sakit, kadang datang ke kitanya luka, ya. Kan yang bilang itu luka siapa? Kita. Kenapa kita bilang itu luka? Kenapa kita bilang itu capek? Karena kita berharapnya gitu kan, hidup kita baik-baik aja, orang lain ngertiin kita, semua orang sayang sama kita, semua orang mau dengar kita, gitu kan. Ketika ada orang yang kita harapkan mau dengar kita dan dia tidak mendengar kita, kecewa. Ketika ada orang yang kita harapkan dia mau sayang sama kita dan ternyata dia nggak sesayang ekspektasi kita, kita merasanya luka. Ya. Jadi yang menyebut luka dan kecewa itu siapa? Kita. Padahal buat Allah itu takdir terbaik yang harus ada di hidup kita. Saya ada cerita, ini mah benar kisah nyata ya, dan saya sadar bahwa ya takdir terbaik. Saya itu anak manja ya, 4 bersaudara, saya anak tengah tapi anak manja. Tuh bisa nyese, masak dia nggak bisa, beberes pomo karena selalu ada pembantu dari kecil. Dan saya dan kakak saya itu produk babysitter. Jadi kalau adik saya mau nggak pakai babysitter, pakai ART. Saya sama si teteh emang babysitter. Lu pakai seragam ya kan? Kan babysitter kan emang yang kayak anak-anak ngejaga banget kan? Bener-bener gak bisa apa-apa.
tidak dibiasakan. Nggak bisa apa-apa. Masa nggak bisa? Apa nggak bisa? Nikah sama suami yang suami saya nggak keras, tapi ngajarin. Saya boleh pakai pembantu, tapi kamu belajar dulu pakai mesin cuci, kata suami saya. Jadi kalau pembantu kita kerjanya nggak benar, kamu tahu apa kesalahannya gitu kan? Iya kan? Kamu belajar dulu nyuci supaya kamu bisa nilai pembantu itu benar atau enggak, gitu kan? Saya diajarin sudah beres, saya diajarin nyuci, saya diajarin sok masak, sok ini, tapi bukan disuruh. Awal nikah, saya sempat marah sama Allah. Kebayang saya kan saya tuh yang diperlakukan dengan princess gitu kan ya, kayak princess gitu kan, dan biasanya gitu. Sekarang mah diajarin nyuci, sok yang pengen ini, kamu bisa kok, ayo bisa belajar masak. Dan sekarang saya baru paham, saya yang sekarang bisa ngomong di depan, saya yang sekarang bisa nyiapin anak-anak bekal, saya yang bisa ngurus anak 3 laki-laki, itu kalau saya tidak diajarkan dan saya tetap diperlakukan layaknya princess, saya nggak akan jadi saya yang sekarang. Paham nggak teh? Maksudnya kadang perlakuan baik itu kadang nggak selalu jadi baik buat kita. Karena kadang bisa melumpuhkan kita, ya, jadi gak bisa apa-apa, ya kan? Saya jadi tahu ternyata saya bisa masak. Jadi pada saat itu bukan gak bisa masak, karena nggak pernah dikasih kesempatan. Beberes tempat tidur, beberes apa, saya nggak tahu, karena ada pembantu. Ya, saya jadi tahu, oh iya ya, nyiapin bekal, masak buat anak, sekedar cumi asin pakai cabai ya kan? Ibu enak, oh iya ya, rasanya nikmat ya. Kalau saya ngajarin semua yang mau membantu, saya nggak akan dapat kenikmatan melihat anak-anak saya makan masakan saya ya. Jadi saya tetap pakai pembantu, tapi masak apa bu, enakan masakan ibu. Bikin nasi goreng sama nasi kate aja ya, enggak enakan ibu. Padahal cuma nasi, pakai mentega, pakai telur, dikasih kok gitu kan? Tapi mereka bilang enak. Itu kan kenikmatan ya. Kalau saya fokusnya sama kenapa sih saya harus belajar masak, saya emang nggak mau. Itu kan kenapa saya harus belajar nyuci, nggak mau. Saya nggak pernah disuruh kayak gitu. Saya nggak akan pernah menemukan kenikmatan kecil. Ya, jadi kadang potensi kita nggak keluar. Jadi kadang kita nggak kenal siapa diri kita hanya karena kita nggak pernah cari tahu siapa diri kita. Dan banyak itu fokusnya ke apa yang kita harapkan, apa yang kita pengen. Ya. Jadi kalau teman-teman ngerasa aku masih punya luka, aku masih punya marah, aku masih punya kecewa, ya. Udah berapa lama fokusnya hanya tentang rasa itu? Sadar nggak bahwa ternyata teteh punya potensi lain yang sampai sekarang nggak tahu. Tadi saya ngobrol di belakang sama Umi yang tadinya ngerasa nggak bisa bikin kue, Ustaz ya, nggak bisa bikin kue karena mami dia bikin kue nggak pernah kepake, cuma sama si maminya gitu kan. Ternyata nyoba sekarang besar, kuenya bagus, ya kan? Jadi kadang kita tertutup sama takut nanti orang nggak suka, gitu kan? Nanti orang nilai apa? Kalau aku bikin kue takut nggak kemakan, ya. Karena berharapnya semua orang akan suka kue bikinan kita, kan nggak harus semuanya, ya. Mungkin makanan saya juga kata orang lain biasa aja, tapi ketika kita mensyukuri hal-hal kecil, yang penting anak saya suka masakan saya, suami saya suka, selesai. Saya nggak berharap jadi master chef, gitu kan? Tapi kalau kita harapannya besar, saya pengen seluruh orang dibantu suka masakan saya. Wow, sehingga sampai sekarang saya nggak akan mau masak, desir, gitu kan? Tapi melangkah kecil-kecil, coba kecil-kecil, dan berubah rasa sakit itu, rasa luka itu, ubah untuk melihat bahwa
oh iya ya, pasti ada hikmahnya ya, dan pasti ini kasih sayang Allah. Sekarang saya tanya, tadi teteh-teteh bilang iya agak luka, iya masih capek segala macam. Udah berapa lama ngerasa luka, ngerasa capek, ngerasa kecewa, ngerasa hidup ini gak adil, ngerasa Allah ini gak adil, ngerasa kenapa harus aku yang ngalamin? Udah berapa lama? Udah lama? Sekarang pada bawa handphone kan? Buka handphonenya, buka kamera selfie-nya. Udah dibuka. Sekarang saya pengen teteh-teteh foto dulu selfie. Sok foto singgelis, panggelis, nah sok foto. Kita mau before after, oke? Ya, sok foto dulu. Apa-apa? Mau gituan sok foto singgelis. Bebas. Nanti setelah terapi foto lagi ya. Udah foto. Dan sekarang tetap lihat kamera selfie-nya, lihat wajah teteh-teteh, lihat banget pakai hati wajah kita, lihat wajahnya, lihat matanya. Apakah benar kita baik-baik aja? Lihat matanya, memancarkan kebahagiaan atau mata kosong atau mata orang sendu. Lihat wajahnya. Bener nggak? Di layar itu cuma ada muka kita kan? Lihat bener nggak? Kita teh senyumnya sesenyum itu, senyum yang dari hati. Sok lihat diri kita. Kapan terakhir teteh foto? Kapan terakhir teteh ngaca dan ngobrol sama orang yang ada di kaca? Atau selama ini ngaca cuma sekedar ngaca pakai lipstick, pakai bedak, tapi nggak pernah melihat dengan jelas wajah kita. Kelihatan wajahnya? Bahagia nggak wajahnya? Kesepiankah orang yang ada di kamera? Kosongkah hatinya perempuan yang ada di kamera itu? Boleh disimpan kamera. Kalau teteh merasa lelah, lelahnya karena apa teh? Lagi-lagi karena ngejar ekspektasi orang, ya. Capek karena harus selalu berusaha jadi yang terbaik. Yang terbaik buat siapa? Kalau ngejar yang terbaik versi diri kita dibanding kita sebelumnya, kita akan mudah bilang alhamdulillah ya Allah. Teteh mungkin gak percaya saya itu orang yang paling gak bisa ngomong di depan. Saya itu pemalu. Jadi kalau teteh-teteh lihat sekarang atau Teh Ica mah sering ngomong di mana-mana, itu jauh berubah dibanding Ica yang dulu. Ya. Kalau saya bandingin sama orang yang udah expert, saya minder. Tapi saya selalu melihat dengan Ica yang dulu, Ica yang sebulan kemarin, Ica yang setahun kemarin, banyak perubahan. Dan saya selalu yang, ya Masya Allah ya. Saya sering sih kalau lagi ngaca gitu ya, lagi subuh gitu kan, Masya Allah ya Ica. Banyak banget yang udah dilewatin, banyak banget perubahannya, alhamdulillah. Ya. Tapi kalau kita
ngejar versi terbaik kita menurut orang lain, susah bilang alhamdulillah. Lagi-lagi yang keluar dari mulut kita, ih kamu teh kenapa sih? Masih di sini aja, nggak maju-maju hidupnya, ya, nggak kayak si A, nggak kayak si B, gitu kan? Ya, coba bandingin dengan kita yang sebelumnya. Sebelumnya nggak pakai kerudung, sekarang pakai kerudung, alhamdulillah. Ya, sebelumnya nggak pakai kerudung, sekarang pakai kerudung, tapi masih dililit, nggak apa-apa. Saya nggak pernah ngejudge orang-orang kerudungnya kok gitu sih, enggak, karena saya tahu kerudung hari ini yang dia pakai itu pasti ada proses untuk bisa sampai pakai kerudung di hari ini, ya kan? Pelan-pelan. Saya setahun yang kemarin juga nggak seperti ini. Ya. Kalau ada yang bilang sih Ica lagi, saya sebelumnya masih suka pakai celana, masih suka pakai kaos gombal, ya. Jadi ngebandinginnya sama diri kita sebelumnya. Ya. Kalau terlalu mikirin orang, oh harus langsung panjang kerudungnya, harus langsung syar'i, kita nggak akan pernah bisa menghargai sekecil apapun proses hidup kita. Ya. Dan kita nggak akan pernah merasa bersyukur dengan apa yang udah kita lakukan. Ya. Kenapa kita lelah? Target hidup kita terlalu banyak. Ya. Target tentang apa nih? Lagi-lagi tentang orang lain. Ya. Nyenengin si A, nyenengin si B, ngebahagiain orang tua itu boleh, ya. Berbakti itu boleh, ya. Tapi berbakti yang lillahi ta'ala. Kita berbakti, kita pengen jadi yang terbaik untuk nyenengin orang tua, tapi niatnya lillahi ta'ala. Ketika kita udah bebeakan jadi yang terbaik, udah maksimal, tapi sama orang tua kita nggak dihargain, kecewa nggak? Marah nggak? Mama kenapa sih? Aku teh kurang apa gitu kan? Aku teh udah sejauh ini loh. Karena yang udah kita lewati belum tentu di mata orang sehebat itu, tapi di mata kita udah jauh lebih hebat dari kita yang sebelumnya. Iya kan? Jadi terlalu banyak teh orang di sekitar kita yang harus kita penuhin ekspektasinya. Capek. Dan kadang kecewa yang ada di hati kita yang bikin siapa? Kita. Sok ingat-ingat, ya kan? Kita yang bikin. Kenapa kita yang bikin? Ya itu, karena berusaha menuhin ekspektasi orang, harapan orang, ketika enggak kecewa. Aku apa ya? Tapi kalau kita nggak ngelakuin itu akan merasa kecewa nggak? Enggak. Oh alhamdulillah, yang tadinya aku nggak bisa masak jadi bisa masak. Ya. Tapi saya kalau dibandingin sama yang catering sama segala macam, yang minder masaknya gitu-gitu, ya cuma gitu-gitu doang. Tapi dari yang nggak bisa masak jadi bisa, alhamdulillah, gitu kan? Teteh yakin ada Allah? Yakin kalau Allah maha segalanya? Allahnya hanya sering diucap, iya ada ini teh Allah, iya ada ini teh Allah, udah aja. Atau Allahnya sudah menggema di hati kita teh. Astagfirullahaladzim, ya Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Ya, udah ada selalu di pikiran kita. Apapun yang kita putuskan, keputusan apapun itu berdasarkan berusaha melihat dengan penilaian Allah. Jadi udah yakin ada Allah, yakin Allah maha paling hebat perencana hidup kita, ya. Tapi kenapa masih sering ngerasa kecewa? Tapi kenapa masih sering ngerasa takut? Takut tentang apa? Tentang masa depan, tentang hal yang belum terjadi. Kan yang belum terjadi itu rahasia Allah, ya. Cuma Allah yang tahu.
kenapa kita setakut itu tentang masa depan. Ya Allah nanti gimana, ya Allah nanti gimana, ini gimana, itu gimana. Di mana Allahnya? Kalau masih kita selalu mengkhawatirkan yang belum terjadi, sampai kita lupa fokus melakukan yang terbaik di hari ini. Kalau katanya yakin ada Allah, kenapa masih sering merasa kecewa? Yang paling sayang diri kita Allah, yang paling ngerti diri kita Allah, yang paling tahu mana yang terbaik buat hidup kita Allah. Tapi kenapa kita masih sering menyandarkan kebahagiaan kita, harapan hidup kita, ketenangan hidup kita di makhluk lain siapapun itu? Katanya Allah ada. Ya, di mana Allah? Kalau kita masih cuma orang tua aku yang bisa ngebahagiain aku, cuma pasangan aku yang bisa menenangin aku. Ketika mereka tidak bisa menenangkan kita, kita kecewa. Katanya yakin adanya Allah. Kalau yakin adanya Allah, kenapa masih selalu merasa sakit dan terus fokus dengan luka yang sudah terjadi? Kan apapun yang terjadi di hidup kita atas ridho Allah, tugas kita hanya apa? Menyelesaikan supaya kita bisa memperbaiki hari ini, dan supaya kita bisa menjalani hari ini atas kesadaran dan menjadi ridhonya Allah, tanpa lagi menuntut orang lain siapapun itu untuk bisa minta maaf atas kesalahan yang sudah mereka buat. Ya, yang harus kita ingat, kita gak bisa menuntut siapapun itu buat memperbaiki yang mereka lakukan pada diri kita. Ya. Tapi yang harus kita ingat, ketika mereka melakukan apapun itu terhadap diri kita, mereka yang akan bertanggung jawab sama Allah. Ya, kita mau disakitin, kita mau dikecewain, mereka akan bertanggung jawab ke Allah, dan mereka harus bertanggung jawab ke Allah. Dan kita pun harus bertanggung jawab terhadap hidup kita, terhadap pilihan hidup kita, terhadap semua rasa yang ada di hidup kita. Mau terus mempertahankan atau segera menyelesaikan? Kita menyelesaikan semua luka buat apa teh? Buat bikin mereka minta maaf? Enggak. Buat bikin orang tua kita berubah? Enggak. Buat biar ibadah kita khusyuk, ya kan? Biar kita melakukan peran apapun, jadi ibu, jadi istri, jadi pekerja, jadi apapun bila kita alat. Kerja sebaik-baiknya, semaksimalnya, rezeki berapapun, alhamdulillah. Ya, enggak lagi ya Allah, gaji cuma segini, si teteh mah gajinya gede, masih apa mama dihargain sama mama. Belum bilang ta'ala kan? Ya, berarti menjalani perannya belum khusyuk, belum ngejar ridhonya Allah. Ya. Jadi kalau kita yakin sama Allah, sedih boleh, marah boleh, tapi insya Allah gak akan lama. Ya, karena Allah tuh adil, Allah tuh maha adil. Allah akan minta pertanggungjawaban kita, yang kapasitas kita aja merubah orang lain bukan kapasitas kita, ya kan? Nyuruh orang lain bertanggung jawab terhadap apa yang mereka lakukan ke kita bukan tugas kita. Ya. Tapi kan kita seringnya gitu ya, dikejar tuh orang yang nyakitin kita, ya kan? Berharap orang itu minta maaf ke kita. Ya. Dan makanya lukanya terus ada di kita karena fokus kita adalah orang itu harus minta maaf. Kan dia udah nyakitin, kan dia udah ngecewain, harus tanggung jawab. Itu yang bikin kita capek. Ya. Ingat gak zaman kita COVID? Ingat? Gak boleh kemana-mana, ya. Wah, pokoknya
yang kita lakukan untuk diri kita pada saat zaman COVID apa? Apakah kita perang sekuat tenaga menghilangkan COVID dari Indonesia? Kita sekuat tenaga, segala macam kita lakukan buat mengusir COVID, atau yang kita lakukan adalah menjaga diri kita? Jaga diri kita. Jaga diri kita kan dengan cara apa? Sering cuci tangan. Sering cuci tangan. Artinya ya pakai masker ya, supaya nggak terlalu banyak ngomong ya kan, katanya ludahnya biar nggak muncrat gitu kan, biar nggak kena orang. Artinya batasi apa yang nggak seharusnya kita omongin, nggak usah terlalu banyak berinteraksi ya, jaga jarak ya. Jadi kita harus jaga jarak, kita boleh ya, kita jaga jarak sama yang kena COVID gitu kan, kita jaga jarak sama orang biar takutnya orang itu kena COVID. Kita jaga jarak sama orang yang mungkin kira-kira kita tahu dia akan nyakitin kita, gak usah maksain dekat, jaga jarak, boleh kok ya. Saya lupa ada di ayat apa, dan kita boleh untuk tidak apa yang Ustaz namanya berhubungan. Kita boleh untuk menghindar, kita boleh untuk memilih, kita boleh. Apalagi vaksin, ya kan? Kita divaksin kan, dipaksa vaksin biar kuat, ya. Supaya apa? Supaya nggak ada lagi yang masuk, supaya kita lebih kuat. Sama tete-tete datang ke kajian, biar apa niatnya? Biar lebih kuat kan? Nanti insya Allah kita terapi, menyelesaikan, menguatkan diri. Apakah kita mengusir dan ngejauhin benar-benar semuanya yang kita usirin? Bisa nggak? Enggak. Yang paling bisa apa? Kita jaga diri kita sebaik mungkin. Kalau lingkungannya toksik, menjauh ya. Kalau dirasa berdebatnya cuma bikin dosa, nggak usah gitu kan. Itu yang bisa kita lakukan. Kita nggak bisa kontrol semua orang ya. Kamu jangan dekat aku, nanti kamu COVID, kamu jangan gini, jangan gitu. Kita cuma bilang pintunya tutup selama COVID, nggak terima tamu gitu kan. Itu kan cara kita memproteksi diri. Apakah kita bisa memproteksi se-Indonesia supaya COVID-nya hilang? Enggak. Tangan kita pendek ya. Yang bisa kita lindungi siapa? Diri kita aja. Lindungi diri kita. Gak usah capek-capek gimana caranya biar dia mau minta maaf, gimana caranya biar dia bisa berubah. Capek. Siapa di sini yang udah nikah? Berapa sering kita berpikir untuk bisa merubah pasangan kita? Kumahannya caranya supaya suami aku tuh pengen bisa berubah, mau ngedengerin aku, mau bantuin beberes rumah, mau ini mau itu. Capek gak? Dan ketika kita berharap itu masalahnya eta deui, ya kan? Ya. Jadi siapapun itu jangan pernah berharap kita bisa merubah mereka. Kalau mereka merasa tidak harus berubah dan mereka merasa itu bukan masalah, kita gogoakan juga nggak akan berubah. Ya. Tapi gimana caranya kita yang berubah supaya kita bisa merespon orang yang nyakitin kita dengan cara yang berbeda. Yang udah nikah, coba perhatiin. Masalahnya di rumah tangga itu lagi kan? Ya. Eta duit ya. Karena apa? Kenapa masalahnya itu lagi? Karena ada harapan kita bisa merubah pasangan, iya kan? Makanya masalahnya eta deui. Kenapa sih dari awal nikah anu teh di kasur terus dibahas? Ya. Oh ya udah, saya udah tahu suami kita kayak gitu. Udahlah, walaupun kesel tinggal jemput selesai, iya kan? Berarti suami kita nggak pernah mau berubah, nggak ngerasa nyimpen anu di kasur itu masalah. Ya, mau nuntut gimana teh? Iya. Jadi lihat anu di kasur, oh ya udah jemput selesai. Ya. Keselnya sebentar. Ya. Daripada kita kesel nungguin suami kita pulang kerja dan membahas
Padahal suami kita pulangnya malam. Ya kan? Berarti seharian kita nyimpan marah, nanaonan. Oh ya udah. Iya kan? Kita seringnya gitu kan? Ditahan marahnya, nunggu suami kita pulang. Dibudalkeun eta malam. Padahal kata suami yang mana sih? Ya Allah, itu udah pagi-pagi atuh. Makin kecewa. Kamu mah gak menghargain aku. Ya. Jadi kamu tuh nganggap itu sepele. Salah deui wae. Ya kan? Capek gak? Nanti apa sih kamu meni lebay? Tuh kan kamu mah bilang aku lebay. Wah, segala dirasa. Ya. Teteh lihat, perasaanmu, emosimu, dan reaksimu adalah tanggung jawab. Jadi kita nggak akan pernah bisa merubah orang lain. Tapi apapun yang kita lakukan, apapun keputusan kita, apapun sikap kita, itu tanggung jawab kita. Dan tanggung jawab ke Allah. Teteh mau nyimpan luka lebih lama boleh. Teteh mau menyelesaikan luka itu secepatnya boleh. Ketika menyimpan luka itu lebih lama, artinya teteh siap dengan konsekuensi sepanjang hidup akan capek. Tapi kalau menyelesaikan luka secepatnya, sakit, berat, gak mudah, tapi sebentar. Setelahnya insya Allah menjalani hari-hari dengan hati yang tenang, yang benar-benar ada Allah, yang selalu yakin apapun yang terjadi di hidup kita ini pasti yang terbaik dari Allah. Dan Allah gak pernah gak sayang sama kita, ya, dengan caranya Allah. Ya. Pernah gak dalam hidup kita, ya aku nyesel ya, kenapa ya harus nikah sama suami aku? Kenapa ya aku harus ketemu sama suami aku? Pernah ada yang merasa kayak gitu? Jangan deh. Kenapa kita hari ini ngerasa nyesel sama suami kita? Karena kita akhirnya menemukan banyak fakta yang dulu kita nggak tahu, ya kan? Jadi pada saat dulu kita ketemu pasangan kita, di mata kita dia yang terbaik, iya kan? Jadi itu keputusan terbaik. Jadi jangan pernah nyesel dengan keputusan kita pada saat itu. Kalau sekarang kita tahu ternyata gitu, ternyata keluarganya kayak gini, ternyata mertua aku kayak gitu, itu kan fakta yang sekarang, iya kan? Bukan tentang yang kemarin. Jadi pada saat kemarin itu bukan keputusan yang salah, itu keputusan yang terbaik, takdir dari Allah. Kalau sekarang kita lebih mengenal suami kita, bukan untuk disesali, tapi untuk oh iya ternyata suami aku kayak gini, gimana ya? Berserah sama Allah. Ya Allah, ternyata suami hamba KDRT. Kan pada saat itu kan nggak ketahuan KDRT-nya, ya kan? Yang bobogohan kan nggak ketahuan. Ya Allah, jadi jangan pernah marah sama diri sendiri dan nyesel dan ngerasa kita tuh bodoh udah ngambil keputusan yang salah. Kita nggak salah, hanya kita baru tahu faktanya sekarang. Dan itu semua takdir dari Allah kan. Jadi minta ke Allah, ya Allah ternyata kayak gini, ya Allah aku harus gimana, ya Allah ini teh gimana sih arahnya kemana, ya Allah berikan jalan keluar, ya Allah mudahkan yang terbaik, itu kan. Jadi jangan pernah nyesal kan aku salah pilih, enggak. Pada saat itu pilihan terbaik kita kok. Kan kita nggak tahu fakta-faktanya, tapi makanya sebelum nikah cari tahu lebih dalam, dan sebelum nikah libatkan Allah. Makanya saya paling senang ngasih kelas atau kalau ada klien-klien datang ke saya yang tanya, karena bekal pernikahan itu bukan nyiapin uang catering, bukan nyiapin uang buat gedung. Bekal sebelum nikah itu adalah menyelesaikan tentang diri sendiri, supaya nanti ketika masuk ke dunia pernikahan kita benar-benar membuka lembaran baru
gak lagi membawa ransel yang isinya luka-luka di masa lalu. Karena kalau Teteh sadari, banyak keributan di rumah tangga bukan tentang aku dan kamu kok, ya kan? Keributan kita sama suami seringnya tentang aku dan kamu, ada orang lain. Entah siapa, orang tua kita, ya, saudara kita. Karena banyak ternyata setelah digali antara aku dan kamu yang gak ada masalah, ya. Hanya karena tidak bisa menyelesaikan dengan mertua, marahnya ke istri. Hanya karena gak bisa bersikap benar ke orang tua, ke mertua, marahnya ke suami, gitu kan? Tapi sebenarnya enggak. Sebenarnya mungkin kita nggak punya masalah dan suami kita tidak bermasalah, ya. Dan itu baru disadari banyaknya setelah bercerai. Karena harus menjadi, ya. Setelah cerai baru tahu, ya Allah ternyata suami aku baik. Ya Allah ternyata istri aku nggak ada masalah. Hanya karena ada orang lain. Kenapa ada orang lain yang bisa sangat masuk ke rumah kita? Karena kita tidak bisa bersikap. Kenapa kita tidak bisa bersikap? Karena kita selalu takut dengan penilaian orang lain, ya. Karena kita nggak pernah punya benteng diri. Diapain aja boleh. Rumah tangga kita diatur seatur-aturnya sama orang lain, iya. Kan nggak gitu, ya kan? Kita harus punya benteng diri. Orang harus tahu batasan orang tua kita itu seperti apa. Orang nggak bisa seenaknya sama diri kita. Tapi kenapa orang bisa seenaknya sama diri kita? Karena orang melihat kita aja nggak sayang sama diri kita. Kita aja sering zolim sama diri kita. Makanya orang seenaknya, ya, diapain aja mau, disuruh ini itu mau, disakitin iya, disakitin kedua kalinya iya, ya. Kita nggak punya batasan diri. Di surat Al-Baqarah 216, ya. Boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal itu baik bagimu, dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu padahal itu buruk bagimu. Kalau kita fokus dengan apa yang kita harapkan, sulit bersyukur. Tapi kalau selalu ingat bahwa semua yang terjadi di hidup kita itu pasti takdir terbaik dari Allah, dan itu cara Allah menyayangi kita. Insya Allah kita akan menerima semuanya dalam bentuk apapun. Ya Allah alhamdulillah, ya Allah alhamdulillah, walaupun berat ujiannya, tapi Bismillah, Engkau ada. Ketika kita dapat ujian, ketika kita merasa lelah, coba langsung bilang la haula wala quwata illa billah. Ya, artinya apa? Tidak ada daya dan upaya melainkan, kan pendek kan? Tapi langsung ingatin, iya aku mah gak berdaya, aku mah lemah, aku mah gak bisa ya Allah. La haula wala quwata illa billah. Terus seketika Allah ngasih, gitu kan? Walaupun masalahnya belum selesai, tapi minimal hatinya tenang. Tenang itu ketika kita udah mulai bersandar sama Allah. Palingkan matamu dari nikmat orang lain, karena sesungguhnya semua orang mempunyai ujiannya masing-masing. Jangan suka melihat, itu ya teman aku rumah tangganya meni baik, meni harmonis. Kita nggak pernah tahu teh ujiannya ada berapa yang udah mereka selesaikan. Ya, Ika Ica ya, alhamdulillah ya, gini. Orang nggak tahu ada ujian apa aja di hidup saya. Dan kalau teteh pengen jadi saya, apakah teteh siap dengan ujiannya? Itu belum tentu. Jadi jangan pernah mikir, ya aku pengen hidup aku kayak dia. Ya, emang siap dengan segala ujiannya. Kita ngelihat Raffi Ahmad, ya Allah kaya banget, ya Allah uangnya banyak, mobilnya banyak. Kita nggak tahu ujiannya. Mungkin kalau kita dikasih ujian kayak Raffi Ahmad, mungkin nggak akan bertahan sampai sekarang. Kenapa Raffi Ahmad dikasih kekayaan kayak gitu? Hartanya banyak. Buat Allah dia mampu. Dan ujian dititipin harta kan berat kan? Berat banget. Jadi harta yang kita dapatkan hari ini itu
kalau disyukuri mah insya Allah nanti akan lebih banyak. Tapi kalau ngobrol, nah si gaji suami teh kan sakit, ya nggak akan merasa besar. Gajinya nggak seberapa, tapi tiba-tiba ada yang ngirim sate, tiba-tiba ada yang ngirim capcay. Ternyata dipikir-pikir, sampai akhir bulan, kenapa ada sisanya ya? Padahal di awal bulan kita pikirnya uangnya nggak akan cukup. Ternyata akhir bulan ada sisa. Kan banyak rezeki Allah lewat apapun, ya kan? Saya mau ngajarin tata-tata terapi, satu terapi. Mungkin tata-tata yang baru belum tahu. Nama terapinya DEP terapi. Udah pernah dengar belum? Tulisannya DEPTH, singkatan dari Deep Psychology Tapping Technique. Ya. Jadi Deep nanti tapping terapinya itu kita mencoba mencari tahu apa sih yang belum selesai di diri kita. Tekniknya sama kayak tadi pas saya tanya tentang apa kabar. Ya. Tete-tete apa kabar pas matanya malam. Rasanya kan dalam banget ya. Rasanya kan kita benar-benar bisa merasain apa yang kita rasakan ketika malam kan. Oh iya aku gak baik-baik aja. Oh iya aku sedih ya. Kunci dari terapi ini apa? Kapan terakhir teteh-teteh terima semua takdir yang datang ke hidup kita? Kapan? Kapan terakhir teteh-teteh ngaku sama Allah atas semua rasa yang ada di hidup kita? Bukan cuma rasa bahagia aja, rasa lukanya, rasa sakitnya, rasa kecewanya, rasa marahnya, rasa bencinya, rasa capek, rasa nyerah. Kapan teteh-teteh jujur? Kalau kita lagi gak berdaya, kalau kita lagi sedih, pernah jujur sama Allah? Tapi banyaknya kan kita seringnya enggak, aku gak apa-apa, enggak, aku baik-baik aja, enggak, aku mah kuat, enggak, aku mah bahagia. Benar kuat atau pura-pura kuat? Pura-pura kuat. Benar bahagia atau pura-pura bahagia? Pura-pura bahagia. Enggak, aku mah gak apa-apa. Benar gak apa-apa atau pura-pura gak apa-apa? Ya. Jadi tanpa kita ngomong apa yang kita rasa, tanpa kita ngomong sama Allah dan jujur sama Allah dengan semua yang kita rasa, Allah tahu. Ya. Tapi dengan kita jujur sama Allah, ya Allah, nyeri ya Allah, ya Allah, omongan orang itu sakit banget ya Allah. Dengan kita semakin jujur sama Allah dan merengek sama Allah, artinya kita bersandar sama Allah kan. Semakin kita ngerengek di mata Allah, kita tuh benar-benar gak berdaya. Emang gak berdaya kan? Ya Allah, nyeri ya Allah. Ya Allah, kenapa sih dia selalu nyakitin aku ya Allah? Ya. Kita gak berdaya kan? Makanya kita ngerengek itu sama Allah. Ya. Jadi nanti terapinya teteh-teteh ngaku sama Allah apapun yang teteh rasa di hati, jujur sama Allah. Marah, kecewa, takut, bingung, kesel, bahkan mungkin dendam. Di Islam dendam itu nggak boleh. Tapi ternyata hampir semua orang pernah punya dendam kecil. Apa dendam kecil itu? Untuk anak-anak yang sejak kecilnya sering dibandingin. Kamu mah payah gak kayak si A. Kamu mah nilainya jelek gak kayak si Teteh. Kamu mah payah kamarnya berantakan gak kayak si A. Dibandingin terus. Untuk anak-anak yang sejak kecilnya dapat pola asuh diabaikan,
gitu-gitu aja dirasa. Kamu mah babarian. Untuk anak-anak yang jarang dipeluk orang tuanya, untuk anak-anak yang jarang didengar ceritanya, untuk anak-anak yang sejak kecil jarang diapresiasi, telinganya jarang banget mendengar, kamu hebat. Alhamdulillah ya Allah, kamu sekarang lebih hebat dibanding sebelumnya. Alhamdulillah sekarang kamu lebih pintar. Dan anak-anak yang dapat pola asuh kayak gitu, biasanya suka ada di hatinya kecil ngomong gini, lihatlah suatu saat ya, aku ya, aku juga bisa hebat kayak si teteh, aku juga bisa hebat kayak si apa, aku juga bisa nyenengin mama, aku juga bisa nanti diangkat. Mau kita enggak keluar omongan itu dari mulut kita, enggak. Tapi banyaknya sikap orang di sekitar kita yang meremehin kita, yang menghargai kita, akhirnya keluar di hati kita kalimat itu. Dan orang-orang yang diabaikan, tidak dihargai, gak pernah didengar, bisa gak jadi orang sukses? Bisa, sangat bisa. Tapi tanya ke mereka, dorongan untuk jadi orang suksesnya apa? Dorongan kemarahan, ya. Dorongan pembuktian, ya. Dorongan dendam. Tanya mereka, untuk mencapai kesuksesannya capek gak? Capek. Karena yang dikejar buat ngebuktiin, ya. Buat dendamnya. Lillahi ta'ala. Makanya banyak orang yang udah sukses bunuh diri, ya. Banyak yang kaya narkoba, ya. Dan teteh-teteh boleh tanya ke diri sendiri, kapan terakhir teteh-teteh meluk orang tuanya dengan tulus? Kapan terakhir kita peluk ibu kita, ayah kita yang masih ada dengan tulus dan penuh cinta dan penuh rasa syukur karena mereka sampai hari ini masih ada? Atau selama ini meluk hanya formalitas? Ya karena lebaran ya udah melukan, karena ketemu sama si mama ya udah cuma cipika-cipiki tapi udah selewat. Kapan terakhir teteh-teteh peluk mereka dengan tulus? Kapan teteh-teteh terakhir mendoakan orang tua kita dengan tulus dari hati? Ya Allah, sayangi mereka. Ya Allah, bahagiakan mereka. Bukan sekadar berdoa, selesai. Bukan, tapi berdoa itu juga ya Allah, kapan teh mendoakan mereka dengan tulus? Kapan terakhir? Dan kalau jawabannya iya ya ternyata udah lama, iya ya ternyata nggak tahu kapan, nggak apa-apa. Tapi mudah-mudahan pulang dari sini kita bisa mulai pelan-pelan mendoakan mereka dengan tulus. Kita bisa samperin mereka karena rasa kangen, bukan hanya karena mereka masih ada. Karena banyaknya orang yang saya tanya, kenapa datang ke rumah orang tua? Karena masih ada. Selesai. Bukan karena kangen, bukan karena pengen lagi jadi anak. Karena kita buat yang belum nikah atau yang udah punya anak, karena kita pun pengen jadi orang tua yang dikangenin, ya kan? Pengen jadi orang tua yang dirindukan, pengen jadi orang tua yang didoain sama anaknya. Gimana anak kita mau ngedoain kita kalau yang mereka lihat sikap kita ke orang tua kita tidak berbakti? Kan mereka akan mencontoh. Jadi lakukan sesegera mungkin, selesaikan semua luka itu, ya. Yang harus kita ingat, kita
tidak akan dihisap oleh apapun perbuatan orang lain, oleh apapun sikap orang lain terhadap kita. Tapi kita akan dihisap atas segala sikap, perbuatan, ucapan kita kepada orang lain, terutama kepada orang tua. Kita akan dihisap. Dan yang harus selalu kita ingat, akhirat kita tanggung jawab kita. Hari akhir itu hisab kita tanggung jawab kita. Jadi kalau teteh pengen nanti meninggalnya dalam keadaan hatinya yang udah gak ada marah, udah gak ada benci, selesaikan secepatnya. Karena Allah lahirkan kita ke dunia dalam keadaan hati yang suci. Kita pengen juga kan pulang dalam keadaan kayak gitu kan? Kan kita gak pengen. Karena yang harus diingat, kita gak pernah tahu kapan Allah manggil kita. Karena kita gak tahu Allah kapan manggil kita, makanya secepatnya selesaikan semua yang masih ada di luka hati kita, supaya kapanpun Allah manggil kita, insya Allah kita dalam keadaan jauh lebih siap. Hatinya udah gak ada lagi dendam, udah gak ada lagi marah. Oke, kita mau terapi. Nama terapinya dia terapi. Saya nggak akan kasih lengkap, saya akan kasih sedikit. Tapi walaupun saya kasih sedikit, kunci terapi ini apa? Yakin adanya Allah dan mau jujur ngaku sama apa yang kita rasa, jujur sama Allah. Itu kunci. Sehebat apapun terapi, kalau kita nggak yakin adanya Allah, nggak bisa. Sehebat apapun ilmu, semua ilmu itu ada di Al-Quran dari Allah. Duduknya udah enak, udah. Saya mau ngajarin hanya 3 titik, tapi kalau teteh ngelakuinnya sungguh-sungguh lillahi ta'ala dan yakin, dan niatnya ya Allah bantu hamba berproses untuk menyelesaikan yang belum selesai dan mencari ridhonya Allah. Insya Allah saya yakin Allah akan temani proses hari ini. Oke? Teteh-teteh jarinya 3 dilurusin, ya 3. Kita ketuk titik kepala, tangannya ke depan, gini. Di ubun-ubun. Ada ubun-ubun. Tangannya jangan ke pinggir ya, tapi ke depan. Ritmenya gini. Ya. Nah, gitu. Ya, betul. Satu lagi. Saya kasih titik terapinya yang teman-teman, nanti terapi ini bisa teman-teman lakukan sendiri kapanpun, dimanapun, tapi ingat hanya untuk diri sendiri. Oke? Saya kasih titik terapinya yang teman-teman bisa pakai kapanpun di dada. Kenapa saya ada di dada? Karena nanti bisa dipakai dimanapun, di dalam kerudung kan, nggak kelihatan kan ya? Di dada, dada itu ada tulang V, ada tulang gini, ya. Ketuk tangan kanan ke dada kiri, tapi bukan di tulangnya, karena kalau di tulangnya sakit. Ketuknya pas di bawah tulangnya, kan ada yang nyeklok ya. Nah di situ, karena kalau di tulangnya sakit. Ada enggak? Ada. Ada yang nggak kerasa tulang dadanya? Ada? Lama cuma tanes apa itu nyari? Ada? Jadi jangan di tulangnya ya. Jadi di bawahnya pas nyekloknya ya. Di situ ya. Itu dada. Satu lagi. Pergelangan tangan tempat penjam, tahu? Ini dipukul. Ini pergelangan dalam, ini pergelangan luar.
Ini kepala, dada, ulah handap teuing aku. Handap teuing mah memem. Pergelangan dalam, pergelangan luar. Simpan dulu. Teman-teman harus ingat, semua orang punya masalah, semua orang punya aib. Jadi fokus sama diri kita, fokus sama suara hati kita. Oke? Apapun yang terdengar dari kanan kiri nggak usah didengarin, ya. Dan apapun yang terjadi di masjid ini hari ini cukup sampai di masjid ini, ya. Sampai luar selesai. Artinya teman-teman sangat punya kesempatan untuk ternyata sebelah saya rahasia, ternyata suaminya selingkuh, bisa. Terus di luar ngomongin bisa, kesempatannya besar. Tapi harus ingat, sampai hari ini banyak aib yang Allah tutupin di hidup kita. Kalau Allah mau buka aib kita semuanya, kun fayakun sekarang juga membuka. Ya, jadi intinya apa? Gak usah fokus sama masalah orang lain. Kita aja masih banyak masalah. Dan bersyukur sampai hari ini Allah tutup aib kita. Jadi gak usah lah buka-buka aib orang lain. Ya, oke? Ya, kita mulai. Teman-teman merem. Teman-teman merem nanti sampai saya bilang buka mata baru boleh buka mata, oke? Ya. Yuk kita merem. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Tawakkaltu 'ala Allahi la quwwata illa billah. Ya Allah, hamba bertawakal, tidak ada daya dan upaya melainkan dengan pertolongan. Ya Allah, ridhoi ikhtiar kami hari ini. Kami ingin menyelesaikan semua yang belum selesai. Kami hanya ingin bisa menjalani apapun peran yang ada di hidup kami dengan niat lillahi ta'ala. Kami hanya ingin menyelesaikan segala luka yang masih ada di hati kami. Ridhoi ikhtiar kami ya Allah, supaya kami bisa beribadah dengan khusyuk. Bismillahirrahmanirrahim. Ketuk kepala. Ya Allah, apapun rasa yang muncul di hati teman-teman, bilang ke Allah, ya Allah capek, ya Allah marah, ya Allah takut, ya Allah kesel, ya Allah benci, ya Allah bingung, ya Allah capek, ya Allah sakit hati, ya Allah apapun itu ngaku sama Allah, ngaku sama Allah. Kalau pas lagi terapi tiba-tiba teteh keinget siapapun, kebayang muka siapapun, sok mumpung orangnya cuma ada di bayangan teteh, sok teteh mau bilang apapun sama orang yang ada di bayangan itu, bilang, keluarin semuanya yang selama ini teteh pendem tentang orang itu. Yang mau muntah nanti angkat tangan yang tinggi, nanti kami kasih kresek. Ketuk dada. Siapa yang kebayang teh? Panggil orangnya. Panggil. Mau bilang apa sama dia?
Ketuk dada yang satu lagi. Udah berapa lama teh mendem semua ini? Udah berapa lama mendem semua rasa ini? Udah berapa lama pura-pura kuat, pura-pura baik-baik aja, pura-pura bahagia, selalu bilang aku gak apa-apa, padahal faktanya aku kenapa-kenapa. Kresek-kresek, yang mau kresek angkat tangan yang tinggi, nanti dikasih. Ketuk kepala. Mumpung orangnya cuma di bayangan, mumpung orangnya nggak bisa ngapa-ngapain, kok puas-puasin ngomong sama orang yang ada di bayangan kita. Mau bilang apa sama dia? Ketuk dada. Yang mau muntah angkat tangan. Panggil, panggil orang yang ada di bayangan. Panggil, bilang semuanya. Kresek, kresek. Sebentar, sebentar. Bilang semuanya. Bukan mau kita kok. Kalau ada luka di hidup kita, saya yakin semua orang pengennya hidupnya saling mencintai, penuh kedamaian, penuh ketenangan. Yang mau muntah angkat tangan. Angkat tangan yang mau muntah. Teteh, teteh, teteh. Angkat tangan, angkat tangan. Yang pojok, pojok.
Ganti tangan, ketuk dada satu lagi. Jangan berhenti ngetuk. Kalau nggak ngetuk nanti nangisnya cuma energinya aja. Tapi kalau sambil diterapi, ditapping, insya Allah rasa yang selama ini ada di bawah sadar pelan-pelan terurai, terselesaikan. Sok, mumpung orangnya cuma ada di bayangan, dia nggak bisa ngejawab, nggak bisa ngelawan. Sok, teteh-teteh ngomong semuanya apapun yang selama ini dipendem ke orang yang muncul di bayangan kita. Ketuk kepala. Capek ya, harus selalu memenuhi ekspektasi orang lain. Capek ya, hidup harus selalu jadi apa yang orang lain mau. Sampai mungkin hari ini kita udah gak tahu lagi, gak kenal lagi siapa diri kita. Kita gak tahu lagi apa yang kita mau. Kita gak tahu lagi apa yang kita gak suka. Karena selama ini kita hidup badannya badan kita, tapi yang kita lakuin semuanya buat orang lain, bukan lillahi ta'ala dan bukan demi kebaikan kita. Ketuk dada. Siapa yang kebayang? Ibu kita, ayah kita, pasangan kita, atau mungkin diri kita yang kebayang? Ganti tangan, ketuk dada satu lagi.
Pukul pergelangan dalam. Pukul pergelangan luar. Tega. Ketuk kepala. Yang mau muntah angkat tangan. Ketuk dada. Ganti tangan, ketuk dada satu lagi. Sambil diatur nafasnya ya. Pukul pergelangan dalam. Kita atur nafasnya ya. Teman-teman, kita bareng-bareng nanti tarik nafas yang dalam lewat hidung, sedot oksigen yang banyak sampai kepalanya nenggak, tahan, nanti buang sekaligus lewat mulut. Oke, kita bareng-bareng ya. 1, 2, 3, tarik nafas, tarik, 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 nenggak, 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 tahan, buang sekaligus. Lagi, buang sekaligus lewat mulut, dihentakan. 1, 2, 3, tarik nafas, tarik, 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 nenggak, tahan, buang sekaligus lewat mulut. Sekali lagi, 1, 2, 3, tarik nafas, tarik, 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 nenggak, tahan, buang sekaligus. Tangannya cepat di paha, jangan dulu buka mata. Teman
teman-teman yang hari ini udah siap memeluk dirinya, terserah mau bilang maaf, mau bilang makasih, atau mau bilang apapun buat dirinya boleh. Tapi yang hari ini belum bisa memeluk dirinya nggak apa-apa. Bukan kita nggak sayang diri kita, kita hanya butuh waktu. Karena banyak kejadian di hidup kita yang bikin kita butuh waktu untuk bisa memeluk diri kita. Mungkin gak hari ini, tapi berdoa sama Allah secepatnya kita bisa memeluk diri kita dengan erat, dengan tulus, dan dengan sayang. Karena yang gak pernah tinggalin kita itu diri kita. Sesakit apapun kita gak pernah bisa pergi dari diri kita. Jadi yang udah siap peluk dirinya, sok boleh peluk dirinya. Mau bilang maaf, makasih, apapun itu boleh. Tapi yang belum bisa peluk dirinya bukan berarti kita gak sayang, bukan berarti niat kita zolim sama diri kita. Kita cuma butuh waktu. Berdoa secepatnya, ya Allah, bantu hamba secepatnya bisa memeluk diri hamba dengan tulus. Betapa sayangnya Allah sama kita. Sampai hari ini kita masih dikasih nafas, kita masih dikasih kesempatan buat datang kajian. Kita nggak dikasih kesempatan untuk menyerah. Teteh-teteh ibu harus yakin, teteh-teteh itu hebat, bertahan sampai hari ini meskipun mungkin ujiannya besar. Bukan kita yang hebat, bukan kita yang mampu menyelesaikan segala ujian. Ada Allah, Allah yang gak pernah tinggalin kita. Allah gak pernah zolim sama diri kita. Allah selalu sayang sama kita. Walaupun kadang kita sering nolak kasih sayang Allah hanya karena gak sesuai dengan apa yang kita pengen. Tapi gak pernah sedetik pun Allah tinggalin kita. Minta maaf sama Allah karena kita sering menduakan Allah, kita sering tinggalin Allah. Kalau kita selama ini sering ngerasa kita yang paling menderita, kayaknya ujian hidup kita banyak banget, orang lain gak dapat ujian, kita yang paling repot hidupnya. Hari ini Allah tunjukin bahwa semua orang Allah uji dengan ceritanya masing-masing. Semua orang Allah uji dengan jalan hidupnya masing-masing. Selama kita masih jadi manusia dan selama kita hidup, kita akan selalu diuji. Jadi bukan cuma kita aja yang diuji, sama semua orang di dalam badan ini sama, selalu dikasih ujian sama Allah. Biar teteh-teteh yakin bahwa teteh gak sendiri, bahwa semua orang sama. Boleh peluk teman sebelahnya, biar tahu kalau kita gak sendiri.
bener-bener dibentangkan biar enak. 1, 2, 3, tarik nafas, tarik, 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 buang sekaligus. Teteh, boleh pelan-pelan buka matanya. Mulai hari ini sering-seringlah berdoa sama Allah. Ya Allah, berikan hamba hidayah apapun itu bentuknya. Ya Allah, temani hamba. Susah nggak melakukan terapinya? Enggak ya? Kenapa kami senang akhirnya mengembangkan terapi ini? Karena menurut kami terapi ini mudah kami ajarkan dan mudah teman-teman lakukan untuk diri sendiri. Ya. Karena hidup kita nggak di inkubator atau inkubator dengan tempat bayi yang steril. Kalau teman-teman mungkin sekarang merasa oh lega, alhamdulillah, kita nggak tahu nanti di jalan ya ada yang pikul, ada yang nyalip, atau lampu merah lama, ada aja kan yang bikin kesel, yang bikin marah. Gimana caranya minimal per hari semua rasa-rasa yang gak enak itu selesai. Jadi minimal sehari sekali teman-teman lakuin terapi. Ya. Waktu bisa enaknya adalah diomong ya. Karena kalau sholat siapin tisu, siapin kresek. Habis sholat tetap berdoa kayak biasa, tapi sambil merem, sambil diterapi, sambil ditapping piting yang tadi saya ajarin. Ya. Mulai satu-satu. Saya nggak pernah dimanapun saya ngisi kajian, dimanapun saya ngisi event, nggak pernah saya berjanji saya ataupun terapi ini bisa menyelesaikan dengan instan. Nggak ada. Saya nggak. Karena terlalu banyak yang kita ketemu, terlalu banyak yang ada di bawah sadar kita. Yang penting adalah urai satu-satu, selesaikan, perlapis, selesaikan sedikit-sedikit. Ya. Dan teman-teman harus tahu bukan saya yang hebat, jadi jangan mengandalkan saya. Allah yang hebat. Saya mungkin cuma jadi perantara Allah aja. Jadi jangan berpikir, oh kalau ketemu Teh Ica itu bisa lega. Kalau ketemu Teh Ica bisa selesai masalahnya. Enggak. Saya nggak bisa apa-apa. Ya, makanya saya ajarin biar teteh bisa ngelakuinnya kapanpun. Kalau mau ketemu sama saya mungkin seminggu sekali pas kajian ya. Tapi kan sisa waktunya teman-teman lakuin sering mungkin. Saya ngajarin satu lagi. Kan kalau kata teori 80% keluhan fisik itu dari hati, dari emosi, dari psikisnya. Ada kondisi-kondisi kita merasa nih gak baik-baik aja. Tapi kan gak mungkin ya kita misalnya lagi rapat atau lagi jemput anak atau lagi apa, kita kan gak mungkin ya. Ada waktu-waktu yang kita yang gak kondusif, kita gak bisa. Tapi kalau yang kerasa fisiknya ya tiba-tiba pusing banget atau perutnya perih atau dadanya sesak apapun ya, karena sebenarnya keluhan fisik apapun itu pasti akan masalahnya emosi. Tapi kalau kondisinya nggak memungkinkan buat terapi sambil merem, teteh lakuin terapi yang tadi, tapi jangan merem. Misalnya pusing banget, sakit banget kepalanya, fokus terasa sakitnya. Ya Allah, nggak bisa digelar kerudung ya. Allah sakit banget, bisa ya Allah sakit kepalanya, Allah sakit banget, suka nyut gitu kan. Oke,
kondusif, situasinya udah enak, udah di rumah misalnya, lakukan terapi yang merawat supaya bukan cuma keluhan fisiknya yang sembuh, ya, tapi akar masalahnya. Kenapa pusing? Overthinking. Banyak yang pengen kita lakuin, banyak yang pengen kita atur, banyak yang harusnya suami aku tuh gini, harusnya itu gini, harusnya gini. Tapi mau ngomong percuma, ya kan? Udah tahu jawabannya apa, udah tahu responnya apa, daripada berantem, gitu kan? Akhirnya gitu kan? Ya, mulai di sini. Asam lambung, dokter pun sekarang suka ngomong kan, kalau kita datang dengan asam lambung dan setelah dicek nggak kenapa-napa, jawaban dokter apa? Banyak pikiran atau ibu mungkin stres, ya. Jadi stroke, kanker itu apa masalahnya apa? Emosi, pingsan. Makanya kalau misalnya ada praktik terapi saya yang pingsan, yang terlihat pingsan, itu biasanya kami datang, saya datangin dan saya bilang, katanya nggak pingsan, karena itu bukan pingsan, masalahnya gede, ya kan? Rasa marahnya gede dan kita tidak siap menerima dan tidak siap menyelesaikan. Lebih baik badannya ada miring, udahlah pingsan aja, karena ngadepin aja takut, ngadepin marahnya aja, ngadepin emosinya aja yang udah nggak bisa, aku nggak bisa gitu. Akhirnya orang pingsan itu apa? Itu. Jadi saya suka sampein tadi nggak pingsan, karena bukan pingsan. Hai, pingsan itu apa? Melarikan diri, ya kan? Dari pingsan. Ya. Iya mungkin karena nggak sarapan jadi pingsan. Kadang kita pernah suatu saat kita nggak sarapan tapi nggak pingsan. Ya. Dikasih kita psikis yang baik-baik aja. Mah, karena makan pedas, sebelumnya kita makan bakso pedas, nggak perih. Jadi bukan karena sambalnya, karena kitanya lagi nggak baik-baik aja. Ya. Jadi kalau misalnya dikasih masih ada obat, Panadol lah, apalah, obat perih perutnya apalah, lakukan terapinya per hari. Ya, insya Allah pelan-pelan, nggak akan bisa tuntas sekaligus, tapi pelan-pelan. Yang teteh-teteh harus tahu, tabungan bawah sadar kita tentang luka-luka itu sebanyak usia kita. Kalau usianya 40 dan hanya setahun sekali dapat luka, dapat marah, artinya cuma 40 tabungannya, itu setahun sekali mungkin tuh kita dapat kecewa, dapat sedih. Setahun kan sekali, sebulan sekali ada berapa? Kalau setiap hari ada berapa tabungan? Ya, jadi tumpukan itu sebanyak usia kita dan kita nggak pernah tahu sehari itu ada berapa. Jadi banyak. Jadi saya tidak pernah menjanjikan saya bisa menyelesaikan pingsan dan saya yang bisa menenangkan hati teman-teman, bisa menghilangkan segala luka. Saya nggak bisa apa-apa. Allah dan Allah kasih wasilah. Kita lewat